Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat model CI menggunakan database. Nah, pertama-tama kita buka dulu examnya. Kemudian ini kan saya sudah membuat tabel 3. Yang pertama dosen, mahasiswa, itu sudah di video yang sudah saya record kemarin. Dan sini saya akan membuat tabel barang. Nah, jumlah kolomnya 5 ya. Yang pertama kita isi dulu namanya, atribut-atributnya. Yang pertama ID barang, yang kedua nama, kemudian nama barang, terus harga, stok, sama ID supplier. Nah, di sini kita tambahkan kembali jenisnya. Yang pertama jenisnya integer. Kemudian nama barang varchar, harga integer, stok integer, dan ID supplier juga memakai integer. Kenapa memakai integer? Karena integer itu untuk memasukkan angka. Kalau misalkan varchar itu bisa memasukkan angka yang digabung dengan huruf. Nah, kemudian kita isi nilainya. Teman-teman bisa lihat ya di monitornya. Nah, sesudah memasukkan nilai, kita masukkan primary key-nya di yang pertama, yaitu di ID barang. Nah, ini sudah membuat atribut-atributnya. Lalu kita insert 3 aja. Yang pertama, ID barangnya diisi dengan kode barang. Kemudian nama barangnya. Stoknya. Dan ID suppliernya. Nah, di atribut-atribut ini teman-teman harus membedakan isinya dalam atributnya. Contohnya nih, yang pertama kan ID barangnya nomornya beda-beda. Yang pertama kan itu 334577 yang di bawah itu beda lagi. Nah, ini baru mengisi insert 2. Teman-teman bisa juga coba-coba di rumah. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi ya, yang tadi udah di insert 2. Nah, diisi nama barangnya. Yang ini pulpen, yang tadi sudah sabun sama Pepsodent. Di sini pulpen stoknya 23 dan ID suppliernya 5555675. Kemudian kirim. Nah, nanti akan tersimpan di sebuah database. Kemudian sesudah membuat database, kita membuka visual code-nya. Yang
pertama, open file dulu. Sebelumnya kan saya sudah membuat folder tugas. Yang pertama dibuka autoload. Nah, di bagian bawah kita coding models karena saya sebelumnya udah ngoding yang ID pembeli, jadi di sini autoloadnya sudah tertera yang my modelnya. Kemudian buka kembali di folder tugas, application, controller, dan welcome. Nah, di sini kan saya sudah tadi sebutkan sudah membuat codingan dan membuat database ID pembeli, jadi sudah tertera. Karena tadi sudah ada, kita coba coding kembali dari awal saja agar teman-teman lebih paham dari mana codingannya. Nah, yang pertama itu PHP, kemudian define base fat or exit, no direct script, access allow. Jangan lupa di ujung-ujungnya dikasih titik koma. Kemudian coding kembali kelas welcome. Nah, di sini nama welcome-nya harus sama ya. Kalau misalkan depannya huruf kecil ya berarti di foldernya juga huruf kecil. Welcome extends CI underscore controller. Kemudian public function index, buka tutup kurung, kemudian kurung kulawal. Nah, di sini tuh saya belum memasukkan kurung kurawal, jadi warnanya putih. Nah, teman-teman, kalau misalkan lagi ngoding, kalau misalkan satu saja huruf atau simbol yang salah, pasti itu codingannya pasti akan error. Nah, lanjut ya. Di sini kita masukkan sebuah simbol dolar. Data sama dengan simbol dolar lagi, this, strip, simbol lagi, kurung siku, my model, strip, kurung siku lagi, kemudian get barang, kurung buka, kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya for each, dalam kurung simbol dolar, data as dolar D, tutup kurung, kemudian echo di dalam kutip 2. Pertama itu siku, kurung siku HR, ditutup lagi dengan kurung siku, kemudian kurung siku buka, P, kurung siku tutup, ID barang, titik 2,
kutip 2 titik simbol dolar D. Di dalam kurung kutip 1 ditambahkan ID barangnya yang sesuai dengan database-nya. Kemudian titik. Di dalam tanda petik 2 ada juga BR slash tanda tutup kurung, kemudian kurung siku slash P, kemudian slash HR. Nah, HR ini untuk memunculkan garis pada database nanti pada saat di run. Nah, kemudian teman-teman bisa juga di copy paste saja agar lebih cepat. Nanti diganti-ganti saja atributnya sesuai dengan database yang teman-teman buat. Nama barang, stoknya, harganya. Nah, yang pertama kan itu di awal echo, kemudian ada simbol-simbol dan nama barang. Nah, di keduanya itu pasti ada sama seperti yang di depan nama barang, tetapi itu yang kedua tuh namanya seperti yang ada di database. Kalau misalkan simbolnya kurang satu saja pasti akan error. Nah, teman-teman sudah ya, ini sudah di coding semua. Selanjutnya kita open kembali filenya, kita buka di folder tugas, kemudian pilih application dan pilih folder model, kemudian kita klik saja. Nah, karena di sini saya sudah coding sebelumnya di ID pembeli, karena saya belum direcord jadi saya buat kembali. Nah, ini udah ada codingannya, cuman kita ganti-ganti saja get barang sama tabel barangnya. Nah, teman-teman sudah ya, kita running saja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.